Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lazi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufru wal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, jangan lupa siang atau kemarin sore Pak Afan menghubungi saya untuk bisa mengisi kajian. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan menulis buku yang ke-26. Buku saya yang saya kasih judul Masjid Copy Paste, Masjid Copy Paste. Dan ini merupakan buku saya ketiga yang bicara tentang masjid. Sebelumnya sudah ada Masjid Mandiri membangun ekonomi umat berbasis masjid. Dan masjid yang kedua adalah BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Buku Masjid Copy Paste ini termasuk buku yang paling cepat yang saya selesaikan, hanya dalam waktu 2 hari. Jadi hari Selasa kemarin, sepulang rapat dari Grand Design City naik motor, tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran saya langsung masuk judulnya Masjid Copy Paste. Sampai di rumah, kira-kira jam 5:15, saya langsung ambil beberapa lembar kertas HVS, saya coret-coret langsung judulnya Masjid Copy Paste, saya tulis, kira-kira 15 menit jadi 20 halaman. Hari Selasa. Hari Rebonya habis subuh, saya lanjutkan ngetik depan komputer, ya kira-kira 2 jaman jadi 100 halaman. Jadi dalam 1 hari lebih sedikit, nggak nyampe 1 hari bahkan, itu buku udah jadi. Hari Selasanya itu juga, hari Rebonya saya pergi menjumpai desain grafis Pak Muklis. Saya minta dibikinin covernya, dibikinin 3 cover. Hari Kemisnya saya pooling. Saya bilang saya sedang menulis buku Masjid Copy Paste, mana yang suka? Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau. Ternyata dari 800 orang yang saya pooling itu, 60% milih yang hitam. Ini termasuk cepat saya menulis buku ini. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul saja judulnya Copy Paste. Ada 3 alasan. Ini sambil menunggu disiapkan, ada 3 alasan kenapa saya menulis buku Masjid Copy Paste ini. Alasan yang pertama, udah pastinya. Alasan pertama saya menulis buku ini karena saya pernah waktu operasi, tulang rusuknya digergaji semua, dibuka, jantungnya dikeluarkan, pembuluh aortanya digunting, operasi 6 jam. Technically, I'm dying in 6 hours. Secara teknikal, mati selama 6 jam. Alhamdulillah, sudah sehat lagi. Tapi besok pasti mati beneran. Dan kita semua besok pasti matinya beneran. Dan kalau nanti mati beneran, yang nemenin dikubur apa? Cuman 1, amal. Makanya saya coba menulis, dan 1 tahun belakangan ini, sejak bulan Mei tahun lalu,
bicara tentang masjid, karena saya pengen nanti yang nemenin saya dikubur, salah satunya adalah amal-amal saya yang berasal dari masjid. Itu alasan saya pertama, kenapa saya menulis buku ini. Alasan yang kedua, saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Sab'atun yuziluhumullahu yawmal qiyamah, yawma la dhillin illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yauma la dhillin illa dhilluh. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan doang. Golongan yang pertama itu al-imamul adil, imam yang adil. Kepala rumah tangga yang adil, ketua RT RW yang adil, lurah, camat, bupati, gubernur, even sampai presiden. Kalau dia adil, maka dia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dia masuk surga, dia selamat. Nah, yang nomor 3. Dari 7 golongan itu yang nomor 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan orang-orang yang hati mereka mu'allaqatun, nempel, terikat fil masajid, kepada masjid. Siapa mereka? DKM masjid, marbot masjid, muazin masjid, ustadz-ustadz penceramah masjid, jamaah masjid, atau orang-orang yang mereka punya kepedulian daripada mereka terhadap masjid. Maka golongan ini termasuk golongan ketiga yang berhak mendapat naungan dari Allah, di mana la dhillin illa dhilluh, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang akan diselamatkan kelak di akhirat karena hati mereka terikat kepada masjid. Kalau saya suka kadang-kadang mikirnya liar, Pak. Saya suka bercanda. Jadi nanti ketika kiamat itu nggak ada yang berani, ya, nggak ada yang berani. Mana? Gimana, Fis? Oh, lagi ya udah nggak apa-apa. Oh iya, nggak buat ganti-gantinya, nggak apa-apa. Ketika orang sudah chaotic kiamat itu, takut semua, kicep semuanya. Angkat tangan, ya Allah, dulu waktu di dunia, saya pernah mendengar hadis dari nabimu yang bunyi kayak tadi, bahwa engkau akan memberikan naungan pada hari kiamat kepada 7 golongan. Dan kami adalah golongan ketiga ketika dunia, hati kami sangat terikat kepada masjid. Kami jadi pengurus DKM, jadi marbot masjid, jadi imam masjid, ya, jadi khotib masjid, jadi jemaah masjid. Kami berjamaah di masjidmu, ya Allah, jadi donatur masjid, atau jadi apapun yang hati mereka condong kepada masjid. Maka pada hari ini Allah, berikanlah hak kami. Saya kebayang begitu. Kenapa? Karena hati kita terikat kepada masjid. Ini kebetulan, sekaligus saya juga izin sama pengurus DKM, Pak Joko, Pak Iqbal, teman-teman. Ini saya rencanakan buku ini nanti dibicarakan di sini tanggal 22 September. Baru September yang akan datang, yang undanglah masjid-masjid di Depok ini. Ya seperti biasa kan saya berapa bulan sekali mengundang masjid-masjid di Depok untuk bicarakan masjid copy paste. Mungkin waktunya lebih panjang, jam 9 sampai zuhur, sehingga bisa lebih detail. Kalau hari ini saya kasih kulit-kulitnya aja. Bukunya belum dicetak. Saya belum ngomong sama Naseh nih. Mungkin Bapak Ibu yang mau berinfak, berwakaf untuk pencetakan buku ini, rencana sih maunya kita bagiin aja gratis bagi masjid-masjid.
Sehingga masjid-masjid punya panduan agar bisa mempraktekkan apa yang saya tulis ini di buku mereka. Nanti saya teruskan isinya. Jadi nomor 3 itu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat kepada masjid. Alasan yang ketiga saya menulis buku ini karena melihat ada potensi ekonomi yang begitu besar di kalangan umat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak penduduk Indonesia tahun ini berapa? 280 juta. 87,2% itu Muslim. Artinya jumlah penduduk Muslim itu ada 235 juta. Jumlah masjid dan musola ada 850 ribu. Dan jumlah pesantren ada 30 ribu. Kalau saya tanya, apa artinya 235 juta, 850 ribu, dan 30 ribu? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang bisnis bilang, peluang. Iya peluang. Terus diapain? Nggak ngerti. Kalau saya paham betul, ini harus diapain. Jadi 235 juta itu artinya market pasar. Cuman kita menjadi objek saja selama ini. Umat Islam belum bisa, saya nggak suka pakai istilah kapitalisasi, belum bisa memonetisasi, belum bisa memonetize potensi market sejumlah 235 juta ini. Adalah market. 850 ribu itu adalah distribution channel. Tempat di mana di bumi ini yang jumlahnya ada 850 ribu, yang kalau tiap Jumat penuh dan rame. Itu adalah distribution channel. Dan 30 ribu pesantren adalah human capital, SDM. Ini kalau bisa dimonetize, kalau kita bisa cracker, saya valuation, saya coba hitung. Ya dikit-dikit pakai ilmu corporate valuation lah kurang lebih begitu. Itu ada nilai antara 50 sampai 500 triliun di situ. It is a very huge economical opportunity. Dan alasan yang keempat, saya menulis buku ini karena pertanyaan dari pengurus DKM. Saya menulis 2 buku, Masjid Mandiri Membangun Ekonomi Berbasis Masjid. Yang kedua, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Udah mereka punya bukunya, mereka masih tanya, Pak Ustadz Valentino, contoh masjidnya yang antum tulis itu di mana? Padahal di buku itu sudah saya tulis. Tapi orang Indonesia memang minim literasi dan malas baca. Makanya saya tulislah buku yang ketiga ini untuk menjawab. Ngelek lagi Pak Hafiz. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi saya tulisnya dengan bahasa yang terus terang, nggak pakai bertele-tele panjang-panjang. Pak Hafiz masih belum bisa, nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, jadi saya tulislah secara to the point, singkat. Buku ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan DKM yang banyak ke tempat saya, atau jumpa lagi itu ada 450 DKM, bahkan ada 5.600 DKM ya. Pertanyaannya sama. Baik, saya mulai. Itu pengantarnya, bukunya saya mulai begini. Saya mulai dengan 3 case, 3 kasus. Ada masjid komplek, nggak tahu juga, saya mungkin DKM pernah juga. Studi banding ke Masjid Jogokarian. Bahkan kemarin tetangga kita, Pesona Kayangan, ketemu pengurus DKM-nya, baru saja ketemu Ustadz Jajir, ASP, diundang ke masjid di Pesona Kayangan. Ada juga mereka studi banding ke Jogokarian, ingin belajar tentang masjid, pengelolaan masjid. Begitu pulang, mereka bingung mau ngapain. Satu case, masjid komplek. Yang kedua, Masjid Darul Ilmi, Gunadarma. Mereka pergi ke Jogokarian, studi banding, begitu pulang bingung, gimana nerapinnya.
Ada lagi Masjid Panasonic. Pergi juga ke Masjid Jogokarian, itu dibanding, begitu pulang, bingung mau ngapain. Jadi buku ini hasil setengah riset, setengah imajiner yang saya bayangkan. Pertanyaannya, masjid komplek Darussalam dan lain-lain, masjid kampus Darul Ilmi dan masjid perusahaan, mereka studi banding ke Jogokarian, kemudian mereka pulang bingung. Pertanyaannya, kenapa mereka bingung? Ya, ya. Jadi saya paham betul tantangannya masjid pengen inovasi tapi kurang ide, kurang referensi. Maka buku ini hadir untuk menjadi referensi bagi mereka. Jadi tinggal tiru program dan masjid yang sudah terbukti sukses. Copy paste, tiru aja. Nggak usah mikir. Bahkan nggak usah studi banding. Ini 12 fungsi masjid di zaman Rasul. Enggak saya urai satu persatu. Kalau detailnya lagi di buku Masjid Mandiri, itu saya detail. Oke, sekarang kita analisis tadi kasus 3 masjid. Pertanyaannya kenapa mereka begitu pulang bingung? Pertama karena mereka over expectation. Mereka datang ke Masjid Jogokarian dengan harapan yang tinggi karena zaman media sosial, over information, adanya glorifikasi. Begitu mereka datang ke sana, ya mereka sudah over expectation. Yang kedua, karena mereka salah benchmarking, mereka salah tempat. Saya tanya, masjid GTA, masjid Pesona Kayangan, masjid apa? Masjid komplek, Pak. Masjid Jogokarian masjid apa? Masjid kampung. Masjid Jogokarian itu didirikan tahun 65. Masjid Darul Ilmi, masjid apa? Masjid kampus. Masjid Jogokarian, masjid kampung. Begitu juga dengan Masjid At-Thayyibah Panasonic, masjid kantor. Seharusnya masjid komplek perumahan itu dibandingkan mana? Ke masjid komplek. Jadi Masjid Darussalam, masjid komplek ini kalau ingin benchmark, kemana? Ke masjid komplek juga. Nah di buku ini saya tulis, masjid komplek, ini contoh masjidnya, ini contoh programnya. Masjid Darussalam bisa pergi ke Masjid Darussalam juga, kota wisata. Jadi apple to apple. Masjid kota wisata itu kan punya minimarket dan segala macam lah ya. Sekolah segala macam. Darul Ilmi, Gunadarma, jangan pergi ke Jogokarian. Tapi pergilah kemana? Ke Salman ITB, masjid kampus, atau ke masjid di UGM. Apple to apple. Masjid Thayyibah Panasonic, kalau mau studi banding benchmarknya bukan ke masjid Jogokarian, tapi pergilah mereka ke masjid Telkomsel atau Indosat atau masjid Telkom di Gatot Subroto. Pergi ke sana, lihat program-programnya, tiru program-programnya saja, bahkan nggak usah pergi. Baca buku ini, buka. Kalau masjid komplek, bukanya masjid komplek, contohnya masjid kompleknya apa saja, contoh programnya apa saja, tiru programnya. Kalau masjid kampus, lihat saja, saya tampilkan contoh-contoh masjid kampus mana saja, Salman ITB, kemudian Gajah Mada, segala macam. Lihat programnya, tiru programnya. Karena pasti akan apple to apple. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang pergi studi banding ke Masjid Jogokarian seperti itu salah? Tidak. Dalam studi apple to apple, mereka salah. Tetapi dalam melihat program, melihat contoh, ada banyak hal baik yang bisa diambil dari contoh Masjid Jogokarian. Ini saya tampilkan, saya tulis juga Pak di buku. Contohnya apa? Contohnya Jumat Berkah itu adalah
asli dari Masjid Jogokarian. Seluruh masjid ambil menu Jumat Berkah. ATM beras kita pernah ada, masih ada di belakang di samping. ATM beras itu juga Masjid Jogokarian, jadi bisa diambil. Pembiayaan UMKM itu Masjid Jogokarian juga. Saldo nol. Nah ini yang saya bilang Anda bisa ambil, kita bisa tidak ambil. Kenapa? Pertanyaan saya, bisakah masjid GTA ini saldonya nol atau masjid-masjid yang lain saldonya nol seperti Masjid Korean? Saya bilang tidak bisa. Kalau masjid kita saldonya nol, lampunya mati, WC-nya bau, kagak ada pengajian. Enggak bisa bantu duafa dan yatim sekitar masjid kita karena saldonya nol. Itu tadi saya bilang karena adanya glorifikasi, over expectation, mereka berpikir saldonya betul-betul nol. Padahal yang nol saldonya itu saldo kencleng, Pak. Jogokarian itu punya dana abadi 7 miliar. Saya baru dengar kemarin. Dari penyewaan segala macam, mereka punya usaha, punya hotel, 7 miliar. Jadi bukan semuanya dihabisin. Lagian kalau saldonya nol, kenapa Jogokarian bisa cepat? Nah teman-teman yang nggak tahu berpikirnya saldonya nol. Salah. Kenapa? Sekarang tanggal berapa nih? 24. Sekarang tanggal 24 Agustus. Tanggal 1 September, maka misalkan Masjid Jogokarian harus mengeluarkan 150 juta untuk bayar ini, gaji ini, gaji itu 150 juta. Dan tanggal 24 Agustus, duit mereka tinggal 10 juta. Apa yang dilakukan oleh Jogokarian? Jogokarian punya database donatur yang bagus, Pak. Jadi pada tanggal 29, pengurus masjid atau bendara tinggal WA aja, Pak. WA ke donatur-donatur itu datanya sudah rapi. Bahwa uang kas kami tinggal 5 juta. Besok tanggal 1 harus bayar-bayar, ada kebutuhan 145 juta. Bless, Pak. Sering 2 hari kasnya penuh, Pak. Jadi database. Itu yang harus ditiru, bukan saldonya dinolkan. Ada hal-hal yang tidak tahu kenapa saldonya bisa nol. Karena satu, karena database, dan dia punya dana abadi 7 miliar. Ini klasifikasi masjid menurut pemerintah, masjid negara, Istiqlal, masjid nasional, di provinsi, raya, kabupaten, termasuk masjid kita ini termasuk masjid jami. Dengan klasifikasi inilah sesungguhnya masjid jadi nggak jelas. Tujuan berdasarkan letaknya di mana. Makanya saya menulis buku ini, saya membuat klasifikasi baru tentang masjid. Dan ini yang saya tampilkan. Masjid perumahan ya ada di komplek. Masjid perumahan definisinya adalah masjid yang begini-begini. Saya membuat definisi baru. Masjid perumahan adalah masjid yang begini-begini, letaknya begini, ciri-cirinya begini, dan benchmarknya, contohnya di komplek ini, komplek ini, komplek ini. Contoh masjid komplek di Darussalam Kota Wisata, programnya ini. Contoh komplek di Masjid Sektor 3 dan 9 Bintaro Jaya, contoh nama masjidnya ini, programnya ini. Jadi kalau masjid-masjid komplek ingin meniru, maka tirulah yang menjadi benchmark atau contohnya. Masjid kampung, masjid perkampungan. Masjid perkantoran, begitu juga. Saya tampilkan kantornya di mana, programnya apa saja. Silakan masjid meniru masjid berdasarkan masjidnya termasuk kategori 1 sampai 8 ini masjid apa? Masjid kampus, masjid rest area. Jadi spesifik ya kan, masjid area itu kan masjid yang passing through. Orang mampir cuma sejam 2 jam. Maka dia harus bikin program yang memang 1 jam 2 jam aja orang di situ. Ada masjid pesantren. Dan saya masukkan yang 7-8 ini masjid daerah wisata dan masjid daerah wisata pantai dan pegunungan. Tentu saja berbeda. Nah, ketika masjid-masjid itu akan meniru, maka
ambillah benchmarknya. Nanti di bagian akhir saya tampilkan juga bagaimana cara menggunakan buku ini di masjid Anda. Saya masukkan juga di buku ini 18 program ekonomi dan bisnis berbasis masjid serta diterapkan di mana saja. Jadi ada 18 yang saya screening. Ini adalah 18 jenis bisnis-bisnis dan ekonomi yang sudah jalan di beberapa masjid. Kantin Pujasera di masjid mana berjalan? Saya kasih tahu di masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid itu. Beauty center di masjid mana yang ada bisnis beauty center? Ya masjid ini, masjid ini. Jadi karena saya lihat orang Indonesia malas berpikir, saya kasih aja. Ini menunya, ini makanannya, ini tempatnya, ini contohnya, silakan ambil. Jadi kalau di buku yang saya pertama, Masjid Mandiri Bangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid, itu semacam kayak makan prasmanan, Mbak. Saya kasih prasmanannya, menunya bertebaran. Sekarang saya kasih langsung food court-nya. Kalau food court untuk sekolah, masjid yang punya rumah sehat, contohnya masjid ini, masjid ini, masjid ini. Ada masjid yang punya bisnis daycare, maka dia masjid ini, masjid ini, masjid ini, langsung. Bahkan nomor 16 ada masjid yang punya tower bersama, Pak. Atau ATM center. Itu ATM center disewakan satu ATM 300 juta setahun, Pak. Tower. Contohnya tower itu di daerah Rawamangun, itu tempatnya padat tapi sinyalnya jelek. Maka punya ide akhirnya bikin tower di atas masjid, Pak. Disewakan towernya 2 tower, 1 tower 400 juta. Jadi 2 tower 800 juta. Masjid itu punya penghasilan 800 juta. Kemarin kita RT, RW 17-an, kemudian kumpul. Di sana di launching akan dijadikan bisnis center. Nanti ada untuk wedding segala macam, kolam renang, kafe. Saya kasih tahu, Pak. Saya sempat ngomong dengan pengurus masjid di Timah Al-Huda. Ini ada Pak Pane. Saya ngomong dengan orang yang pengelola gedungnya itu. Itu sebulan pemasukannya 400 juta, Pak, dari nyewain itu. Karena nyewa ruangan untuk pernikahan itu 25 juta, tapi cateringnya harus di situ. Minimum 400 juta. Jadi kita masjid sini ketika nanti dijadikan bisnis center, pernikahan segala macam, itu paling nggak sebulan 1 miliar tuh. Dan masjid harus ada di situ juga, gitu kan. Makanya saya usulkan juga nih kepada pengurus masjid juga, ya kan RT RW-nya kan juga pengurus masjid kita juga. Saya mau ngusulin di samping itu dijadikan tempat bisnis juga, saya mau mengusulin itu, ini kita punya anak muda, anak-anak kita yang sekarang sudah besar. Saya mengusulkan bagaimana, karena kita ini kan Darussalam ingin menjadi benchmark di Depok ya. Saya mengusulkan itu menjadi Young Muslim Entrepreneur Center. Jadi kita dirikan juga Young Muslim Entrepreneur Center untuk mendidik anak-anak kita ini menjadi entrepreneur Muslim. Saya udah kebayang siapa ketuanya pemuda dari masjid ini. Nanti saya ngomong. Ya. Bahwa kita jadikan ini sebagai pusat untuk pembinaan Young Muslim Entrepreneur Center. Berarti dia di Gria. Supaya anak-anak muda kita bisa didik sama-sama. Mereka menjadi Young Muslim Entrepreneur Leader ya. Young Muslim Entrepreneur Leaders. Bagaimana mereka bisa menjadi leader-leader di masa depan. Ya, ini 18 ekonomi. Kemudian saya tampilkan juga program-program yang unik. Di buku ini saya tampilkan program-program yang unik yang menurut saya harus ditiru agar masjid menjadi lebih menarik dan orang betah. Apa saja antaranya? Tadi saya sampaikan juga sebagian ya, sebagian saja banyak. Ada 30 program unik. Tadi saldo infak 0 rupiah harus ngerti. Kenapa bisa 0? Karena tadi itu. ATM beras, aplikasi masjid digital. Ya. Festival budaya Tionghoa Islam ini pasti kita ngerti kalau kayak gini ini masjidnya Babah Alun ini. Beasiswa Al-Azhar, Masjid Al-Azhar memberikan beasiswa untuk SD, SMP, SMA dan kuliah. Ya, jadi
Ada 30 program-program yang unik dan saya sebutkan di mana masjidnya. Termasuk layanan bantuan hukum syariah. Bahkan kemarin teman ngomong, Ustadz, bisa nggak bikin juga di masjid itu ada nikah dan cerai cepat. Jadi kalau yang mau nikah, datang ke masjid, nikah, sejam selesai. Yang mau cerai, datang ke masjid, sejam selesai. Ya bisa aja saya bilang. Bahkan bisa juga kalau di luar sana banyak beredar biro jodoh Muslim, biro jodoh syariah, ya kenapa di masjid enggak? Di sini ada Ustadz, saya punya anak perempuan, belum nikah Ustadz, tolong dicariin dong Ustadz. Lah kita begitu ngomong kan susah Pak. Tapi kalau kita punya biro jodoh syariah, wah, oh ini punya anak belum nikah, wah sama anak saya aja kan begitu. Ada dong. Jadi begitu kita punya masalah, Ustadz, saya punya anak, udah tinggal datang ke biro jodoh syariahnya di masjid. Anak ente berapa? Umurnya berapa? Udah kerja atau belum? Sekufu apa enggak nih? Nah itu di konseling itu tuh. Termasuk juga kita ngusulin nanti ya di masjid itu kan nanti di yang akan dibangun itu kemarin usulan ibu-ibu ide bikin klinik. Klinik praktek dokter dan segala macam. Nah ini tambahan, saya tambahin juga rasanya sih lebih dari 10 ya. Ya. Kalau tadi saya gathering data, yang ini dari saya tambahkan pertanian vertikal di area masjid. Ini contohnya di masjid di kota, itu atasnya gede Pak, itu dia bikin pertanian organik. Jadi satu lantai atasnya itu dibikin pertanian organik. Ya kalau kita dulu pernah lele dalam tong ya, masjid cyber dan segala macam, co-working space nanti kalau udah jadi itu bangunan di kolam renang, ya layanan darurat masjid kayak gitu. Jadi ini beberapa program ada 30-an juga. Nah terakhir, cara menggunakan buku ini. Jadi di bab tadi itu saya tampil cara bagaimana menggunakan buku ini. Satu, lihat, baca spesifikasi masjid. Tadi ada 8. Masjid komplek, masjid perumahan, ya, masjid kampung dan segala macam. Satu, baca. Oh, masjid saya masuk masjid komplek. Ketika nomor 2, masjid saya itu masjid komplek. Kemudian masjid komplek itu benchmarknya, contohnya apple to apple, masjid apa aja. Oh, ternyata contoh masjid komplek itu Masjid Darussalam Kota Wisata, Masjid Darussalam Gria Tugu Asri, Masjid Bintaro Jaya Sektor 3 dan Sektor 9, Masjid Pondok Indah. Kemudian lihat program-programnya. Oh, dari Masjid Darussalam Kota Wisata, program ini bisa diambil. Oh, dari Masjid Bintaro, program ini bisa kita ambil. Oh, dari Masjid Pondok Indah bisa diambil ini, ambil. 5. Syuro. Rapatkan dengan DKM, dengan nanti tim implementasi, apa dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Ya udah jalanin aja. Contohnya udah ada, benchmark sudah ada. Kalau perlu studi banding. Kalau nggak perlu, ngapain? Jauh-jauh ke Jogja. Tulisannya sudah beredar banyak. Evaluasi berhasil atau gagal. Ya sudah. Sesederhana itu saja. Masjid copy paste. Ya buku ini harusnya selesai. Saya kemarin tanya sama yang desainnya, kapan selesai nih Chris? Pak, saya Sabtu ada acara begini, hari Minggu ada begini. Ya minggu depan deh Pak, hari Rebo. Ya, jadi hari Rebo atau Kamis bukunya jadi siap dicetak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin infak, sedekah atau berwakaf, bisa juga kita cetak bukunya, kita bagiin aja.
Nanti tanggal 22 saya izin nanti suratnya menyusul Mas Joko, Pak Iqbal. Tanggal 22 September kita akan undang masjid-masjidnya untuk saya menceritakan buku ini, ya kurang lebih seperti ini, cuman karena waktunya lebih panjang lagi, langsung kita akan nanti ngambil beberapa case masjid perumahan, nanti kita undang juga kampus sekitar sini, Gunadarma, masjid kampus, ada perusahaan banyak di Jalan Raya Bogor, kita undang juga, jadi langsung case by case, benchmarknya, contoh programnya. Ini semua sudah saya tuliskan ya, ke-8 jenis masjid itu, termasuk masjid-masjidnya apa saja, termasuk programnya apa saja. Jadi nggak usah mikir lagi, lihat, tiru. Makanya namanya masjid copy paste. Copy paste saja. Tapi bisa dipastikan ketika kita melakukan copy paste terhadap bisnis yang mirip dengan masjid kita, kalau yang masjid perumahan-perumahan, yang kampung-kampung, yang kampus-kampus, yang kantor-kantor, saya bisa pastikan bahwa ketika kita meniru yang apple to apple, maka rasio suksesnya, rasio keberhasilannya akan lebih besar. Ketimbang tadi kita masjid kantor atau masjid perumahan dibandingin ke masjid kampung Jogokarian, itu masjid kampung, berdiri tahun 65. Masyarakatnya sudah terkondisikan. Satu lagi yang saya tulis juga bisa ditiru dari masjid Jogokarian itu adalah masjid Jogokarian itu mengkodifikasi. Kita bisa di sini lihat 7 asid dikodifikasi. Kita kan RT-nya RT 1, RT 2, RT 3 pengurus masjid juga, jamaah masjid. Itu terdata Pak di Jogokarian. Saya di RT 2, ini RT 1, ini RT 3. Kumpul RT-nya sama DKM-nya. Tolong didata warga NT yang muslim dan non muslim. Bikin daftarnya thread, katakan di RT saya RT 2. Ada berapa? Ada 60 kakak. Di print ini B1 siapa? Pak Valentino, udah contreng, warnanya hijau. Udah berjamaah di masjid. Ada mana lagi? Oh ini rumahnya Pak ini. Dia belum berjamaah di masjid, warnanya kuning. Ada lagi, oh ini warnanya agak kemerah-merahan. Lebih banyak kagak pernah ke masjidnya. Ke masjidnya Jumat atau setahun 2 kali. Yang ini merahnya merah tua, non-muslim. Jadi dikodifikasi masjidnya itu, rumah-rumah itu berdasarkan kode warna. Dan ketika warnanya itu program dakwah untuk yang masjid yang rumahnya udah hijau, yang kuning, yang merah muda, yang merah tua, itu beda program dakwahnya. Di situlah sungguh strategi dakwah bisa mengklasifikasikan bahwa rumah untuk yang warnanya merah muda jarang ke masjid, kita harus bikin apa supaya mereka mau ke masjid. Termasuk saya minta tuh dibikin database yang baik. Jangan begitu datang, bahkan perintahnya itu di dalam Quran, khus min amwalihim, ambil sodaqotut, sodaqotuh, tutahhirukum wa tuzakkihim, wassallu alaihim. Jadi zakat itu harus diambil. Kita kan nggak pernah. Petugas zakat itu ngambil ke rumah. Udah buka konter, selesai dianggapnya. Padahal kalau kita sudah bisa kodifikasi seperti itu, kita tahu si rumah ini kerjanya di sini, kira-kira gajinya sekian, ambil tiap bulan. Pak, zakat bulan ini Pak, oh ini langsung naik pendapatan masjid. Tapi jangan cuma ngambil doang. Datanya rapi. Tiba-tiba besok tanggal 27, selamat ulang tahun Pak Valentino yang kesekian. Kaget kita. Gua aja lupa sama ulang tahun kita. Karena data rapi kita bisa gitu. Ibu bapak nikah dulu kapan? Oh tanggal sekian September tahun berapa? Selamat hari pernikahan Bapak Valentino, Ibu Tanti yang kesekian. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah. Oh gitu dapat itu luar biasa Pak. Itu kan service excellence terhadap jamaah kita. Nggak pernah kita lakukan itu. Ngambil zakatnya ya udah. Bahkan didoain juga enggak ajarakallahu fima anfaqta wa rabbina abqaita, enggak pernah juga. Saya dulu waktu di Garuda Indonesia jadi sekjen masjid itu, kapten kapal saya samperin ke ruangannya, kapten,
zakat Ramadan ini. Saya hitungin. Jadi kapten harus zakat berapa ini? Harus kapten zakatnya 27 juta. Kapan ditransfer nih? Oh sekarang ya transfer. Transfer langsung salamin. Cap, saya doain dulu. Ajarakallah fiman fakta wa barakallahu fima apa itu. Wow, baca itu. Wow, seneng dia kan. Besok nggak perlu ditungguin lagi Pak, cuman kita WA saja. Seperti Jogo Karian. Sekarang tanggal 29, tanggal 1 besok harus bayar-bayar. Butuh dana 140 juta. Tolong dia enter track, langsung masuk Pak. Itu hal-hal semacam kayak gitu, kita umat Islam cuma ngambil doang tapi servisnya enggak. Jadi begitu kita ngucapin selamat ulang tahun pernikahan, atau tiba-tiba kita kasih gift apa ke di masjid anak-anak muda, kita bikin ini untuk saudara-saudara kita yang muslim semua. Makanya ketika kemarin Idul Kurban, semua rumah dapat Pak. Non muslim juga dapat. Oh itu luar biasa. Tapi kita kan nggak tahu, taruh aja depan rumahnya. Coba kalau datang, selamat siang, non muslim, ibu ini dari masjid, ada hadiah, bilang hadiah, daging kurban. Ya mudah-mudahan bisa dibikin gulai atau dibikin sate. Selamat bergembira ya kita di hari Idul Kurban ini. Dilihatin rona wajahnya bagaimana? Seneng atau enggak ini? Ini bisa diterusin dia jadi login atau enggak? Kalau kita udah no Kristen, udah gitu doang, kagak ada fungsi dakwah kita untuk masuk bagaimana supaya dia menjadi mu'alaf, login. Udah masing-masing aja gitu. Yang muslim ya udah masing-masing aja. Padahal tetangga kita enggak sholat berjamaah di masjid, bodoh amat. Ya, jadi Bapak Rahmatullah, beginilah kurang lebih sekilas ya, at a glance tentang buku Masjid Kopi Paste. Kelanjutan dari buku Badan Usaha Milik Masjid dan BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau nambahin, bukunya belum terbit nih mumpung. Nanti saya bisa tambahin, bisa tambah, saya kurangin juga. Ya, silakan Pak Pani. Assalamualaikum. Alhamdulillah sangat menarik uraiannya. Karena ini baru awal sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dikembangkan ya Pak ya. Ya. Dikembangkan dalam arti ditambah lagi masjid-masjid yang disurvei dan diteliti dan sebagainya. Saya coba mengambil salah satu item tadi tentang masjid kita ini. Masjid kita ini sangat menggembirakan. Yang hadir di sini bukan hanya warga Perum GTA. Saya contohnya. Saya orang seberang jauh di sana Pak. Seberang jalan Pak. Seberang jalan Pak. Jalan Masjid Timah. Artinya program GTA selama ini sudah bagus. Alangkah lebih bagus lagi kalau program GTA disusun juga dengan melibatkan jamaah yang non pemukim Perum GTA. Yeah. Karena kita tidak tahu, mungkin di antara kita ini banyak ide-ide brilian. Betul Pak. Nah, karena apa? Masjid kita ini besar Pak. Yeah. Jadi kalau saya lihat yang hadir ini ya mungkin sepertiga. Kenapa? Jadi kalau kita melibatkan penyusunan program dengan melibatkan warga non GTA, mungkin akan lebih banyak lagi jamaah yang hadir karena ketertarikan dengan programnya, karena visinya udah bagus. Visinya udah bagus. Di sini nyaman, tidak ada berisik, tidak persis di pinggir jalan. Jadi masukan dari saya Pak, kalau nanti dibahas one by one masjidnya itu, coba kita bahas masjid kita ini. Baik. Karena kita sudah tahu yang di Jogja bagaimana dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Pani ya. Jadi ini perhatian bagi masjid juga. Tapi saya pikir masjid kita sudah melibatkan jamaah luar juga. Bahkan kemarin ketua peringatan
Idul Fitri, Idul Adha, dan panitia Ramadannya kan Pak Pane kan? Bukan Pak Pane, Pak siapa? Pak Ivan. Ya kan Pak Ivan. Pak Ivan kan tidak tinggal di sini. Dulu ia pernah tinggal di sini, sekarang tinggal di luar. Bahkan ketua panitia Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha adalah orang luar. Nah ini jadi catatan sendiri ya, usulnya Pak Pane, nanti ya pengurus. Bahkan salah satu strategi saya yang saya sampaikan ke masjid ketika di Cinere, sama Pak, masjid di GTA ini Bapak cari ahli apa ada di sini Pak? Pertanyaannya, udah berjamaah ke masjid atau belum? Satu Cinere saya bilang, coba sebutin satu tokoh di Cinere ini, dia profesor, terkenal disebut profesor ini. Saya bilang, gampang caranya. Datang ke rumah profesor itu pakai surat resmi, minta profesor itu jadi pembicara untuk ngisi materi yang keahliannya dia. Akhirnya diundang profesor itu. Sekali ngisi keahlian dia di masjid ngomongkan. Ngomong di masjid. Ya besok tempel terus ini orang supaya mau berjamaah ke masjid. Akhirnya berjamaah ke masjid, Pak. Ini kita nggak jauh-jauh lah, saudara kita. Abang saya tuh Syaganda Nenggolan, kan tokoh nasional tuh. Ini kita udah ngapain? Saya ke rumahnya. Bang, saya minta masukan abang sebagai ahli sosiologi, saya bilang begini. Datengin ke rumahnya. Oh, dia datang begini. Ya kemarin Alhamdulillah kan waktu Ramadan, saya ceramah Ramadan, wah ada dia. Gitu sholat Jumat, duduk sebelah saya dia. Jangan ngomong, mau Jumatin dia. Nah sekarang bagaimana tuh yang dekat rumahnya kan? Kalau saya bisanya kayak gitu, nyamperin tokoh, pura-puranya pengen nanya masukan. Sebetulnya niatnya ya ngajak ke masjid. Tuh kayak gitu, undang, ngomong di sini. Bagaimana nih kejadian KY dan segala macam, kan ahli itu. Setahun berapa kali diundang, tetangganya deketin, silaturahim ke rumahnya. Masa iya nggak jadi jemaah tetap kita? Jadi memang kita harus mencari cara-cara. Siapa lagi nih lingkungan kita ini yang dia gelarnya doktor, profesor, tapi kok belum ke sini? Ya deketin kayak gitu, suruh dia ngomong dulu. Dan pada akhirnya nanti masjid ini punya panel dewan pakar, Pak. Ahli sosiologi, ahli bisnis, ahli kesehatan ini. Wah, kita punya database masjid ini. Terus kita udah kodifikasi, ini orang-orang kita ini, profesor ini belum ke masjid nih. Bagaimana cara ke masjid? Caranya paling gampang. Suruh datang, suruh dia ngomong di sini. Berdasarkan keahliannya. Dan kita warganya juga datang. Sambil undang keluar. Gampang saya pikir kalau di gereja ini tinggal ngomongin pakar siapa, profesor, doktor siapa, pasang spanduk di depan pinggir jalan tuh. Penuh, Pak. Jadi dakwah kepada warga yang belum ke masjid sama dakwah kepada tokoh-tokoh yang belum ke masjid juga perlu treatment tersendiri. Dia masjid harus banyak akal dan situ sesungguhnya peran daripada pengurus DKM. Termasuk tadi kayak sarannya Pak Pane, nah itu kan menarik tuh. Bagaimana melibatkan jamaah di sini walaupun dia orang luar. Akhirnya kita pikiran kita jadi banyak. Istilahnya betul. Istilahnya kalau ini listen learn. Kenapa? Jamaah luar ya punya pengalaman juga. Siapa tahu pengalamannya di luar bisa dimasuk ke masjid ini dan bisa diterapkan juga untuk kita pengurus masjid di sini dan khususnya untuk warga Geria Tugu Asih dan sekitarnya. Satu lagi usul dari Pak Pane Bawik ya, nanti teman-teman masjid bisa mengelaborasi lagi. Cukup? 1, 2, 3. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.